Shalom, bertemu lagi dengan saya Nelson Gottlieb dalam nada dan firman. Setiap pagi saya bertemu dengan saudara. Baik, kita akan mengangkat satu pujian, Bila Kurenungkan Kasih Tuhan. Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku, walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Seperti Kristus mengasihi daku, ku mau mengasihinya selalu, membawa terang Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumpu, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumpu, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Saudara, pagi hari ini saya mau sharing firman Tuhan dari Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat firman Tuhan ini memberi kepada kita pengertian, pemahaman bahwa di dalam Injil harus punya satu keyakinan. Saudara, Paulus ketika dia belum menjadi percaya kepada Yesus, dia punya satu keyakinan bahwa dengan dia melakukan peraturan-peraturan hukum Taurat, menjalankan aturan hukum Taurat, maka dia akan memperoleh sebuah keselamatan atau satu keselamatan. Tetapi saudara, ketika dia berjumpa dengan Yesus dalam perjalanannya ke Damsyik untuk membinasakan, untuk menyeret, untuk menyiksa orang-orang percaya kepada Yesus, dan dia berjumpa dengan Yesus, saat itu dia berbalik dalam pemahamannya. Mindsetnya berubah. Hidupnya berubah ketika dia berjumpa dengan Yesus. Orang-orang yang belum pernah berjumpa dengan Yesus, dia akan tetap berjalan dengan mindset yang lama, cara pola pikir yang lama.
bahwa dengan caranya berpikir bahwa dengan dia melakukan sesuatu dia mendapatkan anugerah hidup kekal. Nah, saudara, kemarin saya sudah katakan bahwa Allah akan menghargai setiap orang untuk memperoleh hidup kekal dengan catatan bahwa dia itu harus sempurna. Kalau dia tidak sempurna, dia jangan pernah berharap bisa masuk surga dengan caranya. Tapi di sini kita kasih tahu, Paulus memberitahukan kepada kita lewat firman-Nya di dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan 17 di sana dikatakan bahwa dia memiliki sebuah keyakinan. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Tidak ada keyakinan yang lain selain keyakinan di dalam Kristus. Dia punya keyakinan, kepercayaan yang sungguh-sungguh terhadap berita Injil. Kenapa? Karena di dalam berita Injil, Injil artinya berita sukacita. Berita sukacita artinya saudara dan saya akan dihukum di lautan api neraka oleh Allah, tetapi oleh anugerah Allah dalam berita Injil saudara dan saya dibebaskan, diselamatkan dari hukuman kekal. Injil mempunyai satu kekuatan Allah. Dia bilang aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah. Bahasa Yunaninya katakan Injil adalah dinamit, dunamit. Dunamit atau dinamit adalah satu kekuatan yang besar yang bisa membongkar hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ada gunung besar ingin dihancurkan, ingin dirobohkan, itu hanya bisa dapat dihancurkan dengan dinamit. Dengan adanya taruh dinamit di situ, dia akan membongkar, dia akan menghancurkan semuanya. Saudara, Injil menghancurkan segala konsep-konsep berpikir kita. Injil merubah cara pandang kita untuk memahami bahwa di dalam Kristus dan hanya di dalam Kristus dan oleh iman kepada Kristus yang sudah mati mengampuni dosa saudara, yang sudah menebus saudara dari segala dosa. Itu berita Injil. Berita Injil bukan kita memberitakan hal yang lain, tetapi kita memberitakan Kristus yang datang menjadi manusia, kemudian dia mati bagi saudara dan saya. Dia mengampuni dan menebus seluruh dosa kita di atas kayu salib dengan darahnya yang mahal, dan dia kuburkan segala dosa kita, kemudian dia bangkit dan memberikan kemenangan. Itulah berita Injil. Siapa saja yang percaya dan menerima Kristus dalam hidupnya, dia memperoleh hidup yang kekal. Karena itu Paulus katakan di sini bahwa dia punya keyakinan yang kokoh dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Setiap orang. Saudara adalah orang, saya adalah orang. Kita semua saudara yang mendengar kebenaran ini, Anda dan saya adalah orang. Bertindaklah sebagai manusia yang berpikir sehat bahwa hanya oleh anugerah Allah, bahwa Injil itu memberi semangat kepada kita, memberi kekuatan kepada kita, memberi pengharapan kepada kita di dalam Injil itu bahwa Kristus telah menyelesaikan semua masalah dosa kita di kayu salib. Di atas kayu salib Yesus katakan sudah selesai. Selesai, tidak ada lagi sisanya. Kalau Anda masih mengantongi yang sisa, Anda yang akan rugi dan Anda bertanggung jawab karena Kristus sudah menyelesaikan. Kita tidak punya kekuatan dan kita tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah dosa kita, tetapi Yesus menyelesaikannya bagi kita dan tinggal saudara percaya. Karena apa? Ayatnya yang ke-17 katakan bahwa sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Karena apa? Karena oleh orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, Anda mau menjadi benar, Anda harus percaya dan beriman memiliki Kristus. Beriman artinya percaya dan menerima bahwa saya orang berdosa yang harus binasa, tapi saya menerima Kristus yang sudah mengampuni, menebus, membenarkan seluruh dosa saya di hadapan Allah, dan saya percaya dan menerima dalam hati saya sebagai Tuhan Juru Selamat Dia. Maka saat itulah saya dibenarkan. Orang benar hanya bisa hidup oleh iman. Anda tidak bisa hidup tanpa iman. Dengan beriman kita memperoleh pembebasan. Dengan iman kita memperoleh anugerah hidup kekal. Dengan iman kita memperoleh jaminan kepastian ke surga. Hari ini Tuhan memberi jaminan itu melalui firman Allah. Anda percaya, saya percaya, kita memperoleh hidup yang kekal. Kita akan berjumpa di surga. Tuhan Yesus memberkati kita pagi hari ini. Damai sejahtera Allah juga menyertai kita.